Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya Nana? Alhamdulillah baik, Miss. Hari ini yang bergabung ada berapa orang? Kita cek dulu ya. Absensi kalian ada berapa orang hari ini? Oke. Hanya ada sekitar 6 orang ya dari siswa. 2 dari satu host dan 1 dari Miss ya. Udah nggak apa-apa, tapi mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya jumlahnya lebih banyak ya untuk minggu depan, apalagi kan sebentar lagi kita udah mau selesai nih, udah mau masuk ujian semester. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan manfaatnya dapat kita terima dengan baik ya gitu ya. Bisa kita terima manfaatnya secara langsung gitu. Jadi di sini kita akan melanjutkan pembelajaran kita nih. Yang kemarin kita udah bahas mengenai apa tuh? Aliran energi. Jadi aliran energi ini kita akan bahas lagi di daur biogeokimia. Kenapa Miss bilang gini? Sebab di daur biogeokimia ini akan ada beberapa fase atau tahapan yang akan menunjukkan proses aliran energi itu benar-benar terjadi nih, dari perpindahan molekul-molekul ataupun senyawa kimianya nih. Nah, ya. Sebelumnya sudah ada yang familiar dengan kata daur biogeokimia? Ada yang pernah dengar daur biogeokimia? Belum ya? Belum, Miss. Memang di SMP ini belum dipelajari, nanti kita pelajari sama-sama. Pasti maksud dari daur biogeokimia ini. Sebelumnya, kalian harus tahu nih, apa aja indikator pembelajaran kita, agar memudahkan kalian dalam mempelajarinya nanti. Apa aja kira-kira yang akan masuk ke ujian, maupun ujian UTBK dan yang lain. Ya. Jadi, kalian harus mengetahui mengenai proses dari tiap-tiap daur biogeokimia, dan juga mampu menganalisis perbedaan dari daur biogeokimia yang ada. Di sini, daur biogeokimia itu merupakan daur, berarti kan ada siklus nih, ada perpindahan atau perputaran atau peredaran. Berarti di sini terjadi peredaran unsur kimia dari lingkungan melalui komponen biotik dan abiotiknya, lalu kembali ke lingkungan lagi. Jadi kenapa disebut sebagai daur biogeokimia? Karena peredaran unsur kimianya berlangsung melalui 3 proses, ya, bisa secara biologis, geologis, maupun kimiawi yang menghubungkan unsur-unsur kimia. Peredarannya ini nanti dari komponen biotik, abiotik, lalu kembali ke lingkungan, ya, gitu. Komponen biotik berarti ada organisme, abiotik ada yang bukan makhluk hidup, misalnya kayak batu, tanah, gitu kan. Ke lingkungan interaksinya nih, apa aja yang ada terjadi di sini, gitu ya. Ataupun melalui ke atmosfer nantinya. Kira-kira ada yang tahu nggak fungsi dari daur biogeokimia ini? Gimana sih? Kenapa sih harus ada daur ini untuk bumi kita? Gitu. Kira-kira kenapa sih harus ada ini? Ada yang tahu atau udah pernah baca apa sih fungsi daur ini terhadap bumi kita? Ada? Oke, jadi daur ini berfungsi untuk mengembalikan unsur-unsur kimia yang sudah kita pergunakan kembali ke bumi, gitu. Jadi di bumi, di atmosfer ini, gitu kan, di dunia ini, gitu. Jadi di dunia ini jumlah unsur-unsur kimia itu selalu tetap, cuman fasenya berbeda-beda, ya, bentuknya berbeda-beda, dan letaknya di mana, terjadi perpindahan dan perubahan letak, gitu ya. Jadi kalau jumlahnya tetap sama nih, unsur-unsur yang akan kita pelajari di sini daur apa aja yang akan kita pelajari? Yang pertama yaitu air, ya, ada daur siklus air. Yang kedua ada siklus karbon, siklus nitrogen, terus ada siklus fosfor, dan ada siklus sulfur. Ini merupakan unsur kimia yang paling sering digunakan oleh makhluk
hidup dan juga memiliki peranan penting bagi kita. Gitu ya, Nak. Kita mulai aja nih. Sebelumnya langsung aja kita mulai di siklus yang pertama, yaitu siklus air. Sebelum kita bahas nih mengenai apa sih yang dimaksud, gimana prosesnya, Miss mau nanya nih, kira-kira menurut kalian air itu berasal dari mana sih? Ada yang tahu? Coba Habil, menurut Habil air itu berasal dari mana? Atau ada yang suara Miss terdengar, Nak? Terdengar, Miss. Oke, coba yang lain, Nofri, yang lain nanti Miss tanya satu-satu ya, alasannya kenapa sih kita cuma 8 orang, kayaknya sempat waktunya. Jadi Adel, kira-kira menurut Adel dari mana sih air itu berasal? Dari atmosfer, Miss. Dari atmosfer. Kalau Nofri, menurut Nofri, air itu berasal dari mana? Dari awan dan bebatuan, Miss. Dari awan dan bebatuan. Kalau Zaini? Dari gunung, Miss. Air itu berasal dari mana, Nak? Dari gunung, Miss. Dari gunung, oke. Juria, air itu berasal dari mana, Nak? Dari hasil fotosintesis tumbuhan, Miss. Dari pepohonan gitu. Oke, kita simpan dulu. Habil, menurut Habil air itu berasal dari mana? Dari asteroid, Miss, yang mengandung hidrogen dan oksigen. Oke, unsur ya. Oke, jadi sebelumnya air itu unsurnya apa? Bentuk senyawanya apa? H2O, Miss. Oh, H2O. Jadi H2O ini kalau kita sebagai makhluk hidup, air gitu kan ditemukannya, itu air itu berasal, nggak bisa nih terjadi proses pencampuran unsur H2O langsung gitu, H2 berikatan dengan berikatan dengan O membentuk H2O, langsung nih terbentuk air gitu. Bisa, cuman asal muasalnya air itu berasal dari air juga, baik itu air danau, air laut, air hujan, dan lain-lain. Ya, baik itu dari air tanah, semua tempat itu biasanya rata-rata semua tempat itu ada airnya, kecuali kayak di gurun pun tetap ada air, namun jumlahnya lebih sedikit gitu ya. Nah, biasanya yang paling sering kita temukan di air laut, isinya air laut, air sungai, ya kan, di danau, di gunung, ya. Ataupun dari tumbuhan, organisme lainnya, ataupun di dalam tanah, gitu ya. Jadi dari sini kita tahu nih bahwa air itu ada di setiap komponen yang ada di permukaan bumi nih. Jadi kita bisa tahu bahwa dari sini akan menyebabkan terjadinya pergerakan air secara terus-menerus nih dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Mungkin kalian udah nggak asing nih sama proses ini. Proses yang paling sering kita jumpai nih. Gimana sih awal mulanya air itu dapat mengalami siklusnya atau pengalirannya nih. Jadi air itu dimulai dari proses evaporasi dan transpirasi. Jadi di sini nih air, baik itu air laut, air sungai, air danau, air tanah, dan lain-lain, itu nanti akan mengalami proses penguapan. Penguapan ini terjadi karena adanya panas. Jadi adanya panas di permukaan bumi ini menyebabkan air menguap. Air menguap ini nanti kan dalam bentuk uap air nih. Ketika dia menuju ke atmosfer, dia dalam bentuk titik-titik air. Gitu ya. Sedangkan transpirasi merupakan proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan, ya kan, Nak? Jadi prosesnya ini, ketika tadi kan uap air nih naik nih ke atmosfer. Uap air tadi akan berubah menjadi bentuk titik-titik air. Titik-titik air tadi sebelum berubah dia akan titik-titik air tadi merupakan proses pembentukan antara uap air dengan debu maupun unsur-unsur lainnya yang ada di atmosfer. Nanti dia akan berkumpul membentuk awan. Itulah yang disebut sebagai kondensasi atau proses pembentukan
awan. Awan tadi lama-kelamaan kan awan tadi kan lama-lama kan akan makin banyak nih menampung titik-titik air. Awan tadi akan didorong oleh angin sehingga dapat bergerak. Ketika angin mendorong awan, istilahnya terjadi pergerakan oleh awan, disinilah yang menyebabkan terjadinya apa nih? Terjadinya proses jatuhnya air ke permukaan bumi, baik itu melalui proses hujan, salju maupun es ya. Jadi itulah yang disebut sebagai presipitasi atau proses jatuhnya air ke permukaan bumi. Jadi ketika air jatuh ke permukaan bumi nih, kalau kalian sering perhatiin, nggak semua air itu bakalan masuk ke tanah. Ada juga nih air yang akan mengalir di permukaan tanah. Jadi ketika air masuk atau terserap di dalam tanah, itu disebut sebagai proses infiltrasi ya. Air masuk ke dalam tanah. Proses air masuk ke dalam tanah ini, gimana sih caranya air dapat bergerak di dalam tanah? Itu disebabkan oleh adanya gravitasi bumi. Proses bergeraknya air di dalam tanah dengan bantuannya gravitasi bumi tadi, itu disebut sebagai perkolasi. Sedangkan air yang tidak masuk ke permukaan tanah, gitu kan, atau air yang berada di permukaan tanah, tadi disebut dengan peristiwa runoff atau air hujannya berada di atas gitu ya istilahnya. Oke. Jadi nanti air yang tadi sudah masuk ke tanah akan menuju laut, danau maupun sungai. Jadi dari sini kita tahu bahwa siklusnya akan balik lagi nih ke awal. Terjadi nih misalnya panas lagi, akan terjadi proses penguapan. Proses penguapan tadi akan menyebabkan lagi kondensasi. Kondensasi tadi ketika sudah ada datangnya angin akan menyebabkan presipitasi. Presipitasi tadi akan mendorong terjadinya infiltrasi ataupun runoff yang dibantu oleh pergerakan air yaitu berupa perkolasi. Ya. Kira-kira untuk siklus air paham? Paham, Miss. Oke, coba nih. Tadi yang belum udah ya, nanti yang lain aja tanya lagi. Oke, kita masuk ke siklus kedua, yaitu siklus karbon. Kalau kalian dengar kata karbon, apa sih yang ada di pikiran kalian? Misalnya, karbon itu apa sih? Kalian kan udah belajar nih, tabel periodik unsur, udah kenal nih unsur-unsur yang ada di alam nih. Kira-kira karbon itu berada di golongan berapa sih kalau di tabel periodik unsur? Golongan 14, Miss. Golongan 14. Golongan. Oke. Kira-kira nih pertanyaan lagi nih sama kalian. Karbon itu merupakan unsur non-logam atau logam? Non-logam, Miss. Non-logam. Kira-kira apa sih fungsi karbon bagi kita? Ada yang tahu? Mungkin belum ya? Di sini misalkan mengenalin karbon. Jadi karbon itu benar ya, tadi seperti kalian bilang bahwa dia merupakan unsur non-logam yang terdapat pada golongan 4A. Jadi, karbon ini sendiri, dia banyak fungsinya nih. Dia ini memiliki fungsi yang sangat besar, yaitu sebagai building block. Katanya aja ada building block berarti komponen penyusun utama dalam tubuh makhluk hidup. Nah, gitu ya. Baik itu tumbuhan, maupun manusia, maupun hewan dan lain-lainnya. Selain itu, dia juga dapat membantu proses proses fotosintesis. Ya kan? Ada CO2 nih. CO2 berikatan dengan H2O akan menghasilkan apa kira-kira? Proses fotosintesis, CO2 berikatan dengan H2O akan menghasilkan C6H12O6 dan O2, ya kan?
Jadi siklus karbon juga mempengaruhi dalam proses fotosintesis maupun dia nanti akan berfungsi dalam penggunaan kita nih dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu waktu kita masak maupun dalam berkendaraan ya. Jadi karbon ini kayak tadi Miss bilang, selain bisa ditemukan di organisme maupun di atmosfer juga ada, permukaan bumi, maksudnya permukaan bumi, batu bara, gas alam ya, gitu. Dia juga bisa ditemukan di kayak misalnya alat-alat yang sering kalian gunakan sehari-hari nih. Kalian menggunakan pensil, kalian menggunakan Tupperware, Miss bilang merek, tumbler ya, terus maupun meja gitu. Jadi ini merupakan produk-produk yang mengandung karbon, gitu ya. Jadi proses karbon ini siklus karbon ini melalui dua proses, yaitu proses biologis dan proses geologis. Proses biologis itu prosesnya berlangsung secara cepat, namun kalau geologis, gitu kan? Nah, kalau geologis dia prosesnya berlangsung secara lama. Jangka waktunya lama gitu kan. Nah, jadi di sini nih, proses biologis itu meliputi gini. Jadi karbon kita mulai ya. Jadi prosesnya itu dimulai ketika tumbuhan melakukan fotosintesis. Jadi karbon di udara ya kan, karbon di atmosfer berupa CO2 nanti akan berikatan dengan H2O dan akan dengan bantuan klorofil dan cahaya akan melakukan proses fotosintesis. Ketika proses fotosintesis berlangsung, akan lihat. Jadi nanti dia akan menghasilkan C6H12O6 yaitu gula yang akan digunakan oleh baik hewan herbivora. Hewan herbivora tadi mengkonsumsi, berpindah nih karbonnya ke hewan herbivora karena dia mengkonsumsi tumbuhan tersebut. Habis itu dari sini hewan herbivora tadi akan dimakan oleh hewan karnivora. Hewan karnivora tadi mengkonsumsi misalnya rusa nih. Jadi karbonnya pindah nih ke macan. Jadi macannya ini melakukan suatu proses respirasi. Ketika dia melakukan proses respirasi, otomatis dia akan mengeluarkan karbon dioksida, gitu kan? Karbon tadi lepas lagi ke atmosfer, gitu ya. Jadi ini untuk proses biologisnya berlangsungnya secara cepat, ya kan, Nak? Namun prosesnya ini nanti akan dilanjutkan oleh proses geologis. Kalau di proses geologis ini terjadinya pelepasan, misal terjadi nih letusan gunung berapi, terjadi pelepasan karbon, sehingga yang menyebabkan jadi di sini terjadinya pelapukannya di sini kan terjadi nih pelepasan karbon. Batu-batuan tadi akan terjadi proses pelapukan. Batu-batuan yang ada di tanah akan mengalami proses pelapukan. Proses pelapukan tadi akan mendorong lepasnya karbon sehingga terjadi penumpukan karbon di laut. Jadi batu tadi mengalami pelapukan, ya. Jadi di sini kalau kalian bingung gimana sih Miss caranya batu bisa lapuk disebabkan oleh karbon, ketika karbon di udara gitu kan. Ketika karbon di udara lepas, dia akan berikatan dengan komponen, dia akan membentuk komponen hujan asam. Dia akan membentuk peristiwa hujan asam sehingga menyebabkan pelapukan terjadi atau pengikisan batuan nanti. Pengikisan batuan ini akan melepaskan karbon lagi. Karbon-karbon yang tadi ada itu, yang di batuan-batuan tadi akan mengalir ke sungai menuju laut, terus akan menumpuk di permukaan laut sehingga mengalami penumpukan yang lama membentuk sedimentasi. Sedimentasinya dapat berlangsung. Nah, setelah itu ketika proses sedimentasi terbentuklah batuan kapur. Batuan kapur ini tadi lama-kelamaan akan menyebabkan pergerakan lempeng tektonik nih. Pergerakan lempeng tektonik sendiri, di sini itu disebabkan oleh adanya jadi pergerakan lempeng tektonik tadi karena adanya penimbunan karbon tadi, ya, sehingga menyebabkan pembentukan magma. Dia menimbun di mantel bumi. Di sini proses subduksi. Jadi kalau dibilang subduksi itu merupakan proses pergerakan lempeng tektonik ke arah dalam menuju ke arah mantel
bumi, ya. Jadi nanti kalau dia secara geologis sudah terjadi nih, sudah terbentuk, nah nanti harus terjadi proses pelepasan magma, pelepasan larva atau lahar gunung berapi, sehingga terlepas lagi nih karbon, itu ya nak. Nah, ya. Kita lanjut nih, siklus nitrogen. Kalau dibahas tentang siklus nitrogen, nitrogen merupakan komponen terbesar yang ada di atmosfer nih, unsur kimia yang ada paling banyak di muka bumi. Dia itu terdiri dari 78%, lebih besar jumlahnya daripada oksigen. Oksigen yang ada di atmosfer aja cuma sekitar 21%, sedangkan nitrogen itu ada 78%. Namun, sayangnya nitrogen ini nggak bisa langsung dipergunakan oleh makhluk hidup. Dia itu, nitrogen tadi harus diubah nih bentuknya ke dalam bentuk nitrat agar bisa dipergunakan oleh makhluk hidup. Dia harus mengalami perubahan bentuk nih agar dapat digunakan. Jadi, dalam proses nitrogen ini, pengubahan nitrogen tadi terdiri dari 4 fase, yaitu fase pertama yaitu fiksasi, kedua dilanjutkan oleh proses amonifikasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Jadi proses fiksasi ini merupakan proses pelepasan, jadi nitrogen di udara itu nanti dalam bentuk, di atmosfer itu dalam bentuk N2. N2 ini harus dilepaskan, jadi bentuk 2N, bentuk nitrogen dan nitrogen gitu, nanti yang akan masuk ke dalam tanah. Sebelum dia masuk ke dalam tanah dan berikatan dengan tumbuhan, dia itu harus dibantu oleh bakteri, baik itu rhizobium maupun acetobacter, yang berada pada bintil akar tanaman ini, sehingga proses pembentukan nitrogen dapat membentuk amonia atau NH3. Yang awalnya N aja akan berikatan dengan 3 atom hidrogen sehingga membentuk NH3. NH3 atau amonia. Jadi amonia tadi belum bisa nih langsung diserap oleh akar tumbuhan. Jadi amonia tadi harus diubah lagi nih menjadi nitrat. Proses perubahan amonia menjadi nitrat itu disebut sebagai nitrifikasi. Sebelum mengalami nitrifikasi harus dilalui lagi nih proses pengubahan amonia menjadi nitrit atau NO2-. Proses pengubahan amonia menjadi nitrit disebut sebagai nitrifikasi yang dibantu oleh bakteri Nitrosomonas dan bakteri Nitrosococcus, ya. Setelah itu nitrit tadi harus diubah lagi nih menjadi nitrat. Nitrat tadi dibantu dengan nggak nampak ya kalian. Jadi ini nitrat atau NO3-2- ini merupakan hasil pembentukan dari nitrit yang dibantu oleh bakteri bakteri nitrobakter dalam proses nitratasinya, sehingga terbentuklah nitrat. Nitrat tadi akan masuk atau terasimilasi, diserap oleh tubuh tanaman, akan membantu dalam proses pembentukan asam amino dan lain-lainnya. Di sini nih terjadi ketika tanaman tadi dikonsumsi oleh hewan, gitu kan, dikonsumsi oleh misalnya kambing. Kambing tadi ternyata kambing tadi melakukan proses apa kira-kira? Kambing tadi melakukan proses, dia mengalami pengeluaran feses. Dari feses yang terjadi ini kan feses ini merupakan komponen nitrogen dalam bentuk organik, nitrogen organik. Jadi perlu nih perubahan dari nitrogen organik menjadi anorganik. Ketika proses perubahannya nitrogen organik menjadi nitrogen anorganik, dari N2 lagi balik nih, dari nitrat tadi menjadi amonia, amonia NH3, amonifikasi kan, terjadi lagi nih siklus amonifikasi, baru atau disebut juga sebagai mineralisasi. Nanti ini NH3-nya kan akan dipakai lagi oleh tumbuhan nih. Namun nggak semua nih mengalami sama tumbuhan. Sebagian lagi amonia tadi akan dilepas ke atmosfer melalui proses denitrifikasi. Proses denitrifikasi ini merupakan pelepasan molekul nitrogen ke atmosfer, ya. Dibantu oleh bakteri juga, yaitu bakteri Pseudomonas, Paracoccus, dan dinitrifikan, ya nak. Kalau misalnya kita bahas nih siklus keempat, yaitu siklus
fosfor. Nah, kalau siklus fosfor di sini jadi kan dia terdiri dari 4 tahap: pelapukan, asimilasi, dekomposisi, sedimentasi. Ini hampir mirip dengan siklus karbon, ya. Jadi terjadi dulu pelapukan oleh jadi misal nih fosfor gitu kan, fosfor tadi dalam bentuk PO2 gitu kan. Jadi suatu proses di sini kita ambil proses hujan asam, soalnya dia mengandung PO2. Hujan asam tadi akan menyebabkan proses pelapukan. Proses pelapukan tadi menyebabkan batuan terkikis. Ketika batuan terkikis, dia itu akan menyebabkan terjadinya pergeseran atau pergerakan fosfor lagi menuju tanah. Fosfor tadi, gitu kan? Fosfor tadi akan digunakan nih, akan masuk ke dalam tanah atau ke dalam tumbuhan berupa proses asimilasi. Nah, penyerapan fosfat dalam bentuk, di sini ingat ya, fosfor itu dalam bentuk fosfat anorganik, bisa berupa PO43-, PO4-, atau PO42-. Nah, gitu ya. Jadi, ketika fosfat berada di tanah, gitu ya, ketika fosfat berada di tanah, dia kan dalam bentuk ion, kayak PO4-, PO42-, gitu kan. Itu kan ion, bentuk ion. Nah, kalau dia bentuknya ion, akan lebih gampang berikatan dengan logam-logam lainnya, sehingga seringkali kandungan fosfat di tanah ini kurang. Inilah yang menyebabkan misal petani itu harus menambahkan pupuk di tanah untuk menyuburkan tanamannya, gitu ya nak. Nah, jadi tadi fosfat tadi diserap oleh tumbuhan, dikonsumsi oleh hewan. Di sini juga terjadi proses dekomposisi. Ketika hewan mengeluarkan fesesnya, di sini kan fosfat organik nih. Kalau sudah di organisme, dia berarti nanti bentuk unsurnya organik. Ketika sudah di organisme, akan masuk lagi ke dalam tanah, harus berubah jadi fosfor anorganik. Fosfat anorganik, jadi harus dilakukan proses dekomposisi, pengubahan fosfat organik menjadi fosfat anorganik. Nah, fosfat tadi sebagian, kan nggak semuanya fosfat bisa digunakan oleh tumbuhan. Sebagian lagi fosfat tadi akan dibawa menuju sungai, dibawa menuju laut. Nah, atau di sini terjadi proses penimbunan fosfat di permukaan laut. Nah, terjadilah proses sedimentasi, ya, pembentukan batuan. Nanti pembentukan batuan ini lama-kelamaan dalam proses yang jangka waktu yang sangat panjang akan menyebabkan terjadinya pembentukan dataran. Gitu ya, nak? Oke. Nah, coba soalnya, proses pemanfaatan fosfor bagi tumbuhan untuk membentuk bagian-bagian tubuhnya disebut apa nih kira-kira? Ada yang tahu? Disebut sebagai proses asimilasi. Pemanfaatan fosfor bagi tumbuhan, berarti terjadi proses penyerapan fosfor ke dalam tumbuhan ya, karena untuk membentuk membran selnya maupun penggunaan energinya. Fosfor kan dalam bentuk ATP, adenosin trifosfat, yang digunakan sebagai energi untuk baik itu tumbuhan, organisme lainnya, dan organisme lainnya. Ya. Nih, terakhir proses siklus sulfur. Siklus sulfur. Jadi, siklus sulfur itu diawali dari terjadinya letusan gunung berapi. Nah, di letusan gunung berapi ini akan mendorong lepasnya H2S. H2S dan SO2 yang ada di udara sehingga terjadi proses mineralisasi SO. Ya. Jadi H2S ini dengan SO2 kalau berikatan dengan H2O akan menyebabkan hujan asam. Hujan asam tadi akan mendorong proses apa nih? Hujan asam tadi airnya kan akan masuk ke dalam tanah. Akan terjadi proses asimilasi. Proses asimilasi tadi akan menyebabkan proses dekomposisi atau perubahan apa? Sulfur organik menjadi anorganik. Di sini terjadi mineralisasi, balik lagi menjadi SO. Ataupun proses asimilasi tadi dari tumbuhan kan dimakan oleh asimilasi tadi diserap oleh tumbuhan, sebagian lagi itu akan digunakan di sini nih, tumbuhan yang ini. Tumbuhan yang ini akan melakukan pelepasan sulfur lagi.
Nah, sebagian pelepasan surfol, sebagian lagi pembentukan sedimentasi di bawah tanah. Nah, jadi nanti kelamaan dia akan membantu dalam proses pembentukan komponen batuan yang digunakan dalam proses pembuatan pabrik, gitu ya. Jadi kalian bisa mulainya dari atas ataupun kalian bisa mulainya dari proses hujan asam, gitu ya, Nak. Oke, kira-kira dari daur biogeokimia ada pertanyaan? Ada? Saya, Miss. Iya, Julia? Dari siklus air tadi kan, Miss, menguap dari segala air yang di bumi. Nah, di tubuh manusia kan, Miss, juga ada air. Itu ikut menguap nggak, Miss? Kalau di tubuh manusia bukan terjadi penguapan kayak yang di air, nah, ya. Jadi dia prosesnya itu kita mengeluarkannya. Nah, kita nggak jadi air itu selalu kita gunakan, nggak ada penguapan dari kita, gitu kan. Tapi dia nanti kalau misalnya kalau kita bernafas, kita kan melepaskan H2O juga dalam bentuk uap air dan juga karbon dioksida, ya kan? Nah, karbon dioksidanya nanti akan digunakan dalam proses siklus karbon, sedangkan H2O-nya tadi akan keluar ke udara, gitu ya. Sekian, kira-kira Iya, ada Miss. pertanyaan lain? Tidak ya? Sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.